Shalom, saat ini kita akan masuk dalam materi yang terakhir dalam rangkaian pre-encounter dan kita sama-sama akan belajar tentang apa yang perlu diketahui tentang encounter. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami rindu untuk belajar lebih lagi dan kami rindu Tuhan untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengerti setiap kebenaran, setiap materi yang akan disampaikan dan Roh Kudus menolong kami sehingga bukan hanya sampai dengan mengerti saja Tuhan, tetapi kami juga rindu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, pimpin kami dan kami siap untuk memulai materi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saat ini kita sudah masuk dalam pelajaran terakhir dari rangkaian materi pre-encounter. Kita masuk dalam pelajaran ke-7 dan kita akan belajar tentang apa yang perlu diketahui tentang encounter. Ya, encounter adalah perjumpaan dalam bahasa Indonesia dan artinya adalah retreat 3 hari di mana peserta akan menerima arahan dan memahami tujuan Tuhan yang sebenarnya bagi hidup mereka. Dan dalam encounter ini para peserta harus datang dengan hati yang benar-benar terbuka, dengan kemurnian dan kesederhanaan seperti seorang anak, supaya kita dapat menerima segala yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan kita. Yang penting untuk dicatat juga adalah untuk menerima apa yang Tuhan berikan, kita harus menanggalkan semua jenis argumen, semua konsep yang salah dan semua prasangka tentang Tuhan. Kita mau benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi melalui pengalaman kita yang akan kita alami di dalam encounter ini. Nah, encounter sendiri juga dialami oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ditindas di Mesir, Allah membangkitkan seorang pembebas. Namanya Musa dan ia menghadap kepada Firaun dengan sebuah permintaan dari Allah. Permintaan ini bisa kita baca di dalam Keluaran 5 ayat yang ketiga. Di sana Musa berkata bahwa Allah Ibrani telah menemui kami. Sekarang mari kita pergi 3 hari perjalanan jauhnya ke padang gurun untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kita. Nah, permintaan Musa ini sebenarnya mencerminkan kerinduan Allah untuk bertemu dengan umatnya selama 3 hari. Tapi Firaun tidak menerima permintaan tersebut dan memanggil mereka pemalas. Firaun membebani mereka dengan lebih banyak pekerjaan sehingga dengan cara ini bangsa Israel tidak punya waktu lagi untuk berpikir tentang Tuhan. Tetapi kemudian Allah mulai menimpa rakyat Mesir dengan tulah sehingga bangsa Mesir ingin bangsa Israel ini segera pergi. Dan kerinduan Allah untuk bertemu dengan umatnya ini juga merupakan kerinduan Allah bagi kita. Untuk bertemu dengan Tuhan dan memiliki waktu untuk Tuhan. Seringkali iblis melakukan tipu daya dan licik ya seperti Firaun ini. Sehingga kita kemudian memiliki pikiran, wah banyak kesibukan atau banyak hal-hal yang lainnya. Sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk berpikir tentang Tuhan. Tetapi Tuhan ingatkan bahwa Tuhan sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk bertemu dengan kita. Dan kita kemudian akan mengingat apa yang Yesus katakan tentang 3 hari ini. Kalau kita baca di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-19, di sana dikatakan, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, kata-kata 3 hari ini kembali ya, kembali diucapkan kali ini oleh Tuhan Yesus sendiri. Kenapa encounter itu berlangsung selama 3 hari? Karena 3 hari ini adalah waktu yang memungkinkan untuk Tuhan melakukan transformasi mendalam di dalam kehidupan kita. Dan di dalam encounter ini kita juga akan mengalami yang namanya kematian terhadap sifat lama dan kebangkitan
untuk hidup baru di dalam Kristus. Waktu encounter ini selama 3 hari juga diharapkan menjadi waktu yang tenang bagi kita, supaya kita bisa mengisolasi diri dan menghindari gangguan apapun, sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, di sana dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. 3 hari ini adalah waktu yang diperlukan untuk Roh Kudus melakukan pekerjaan yang lengkap di dalam mengubahkan hati kita. Jika kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita mau memberi dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan akan bertindak memberkati kehidupan kita, memulihkan, mereformasi kehidupan kita, sehingga kita benar-benar diubahkan menjadi pribadi yang baru dan kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, encounter ini juga dialami oleh Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini adalah salah satu rasul yang terbesar ya di dalam kekristenan. Dulunya Paulus ini merupakan penganiaya orang Kristen. Tetapi kemudian ia mengalami sebuah pengalaman yang mengubah kehidupannya sepenuhnya. Ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nanti saudara bisa baca di dalam Kisah Para Rasul, pengalaman dari Paulus ini. Namun kita secara singkat kita bisa melihat bahwa perjumpaan dengan Tuhan ini membawa dia untuk mengalami yang namanya pewahyuan salib. Apa itu pewahyuan salib? Pewahyuan salib adalah satu-satunya hal yang dapat mengubahkan hati kita. Kita mengerti, dibukakan pikiran kita dan kita bisa mengerti apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib, korban keselamatan yang Tuhan kerjakan untuk kehidupan kita. Dan ini yang dimengerti oleh Paulus. Paulus mengerti bahwa untuk merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan saat Yesus ada di kayu salib, jika dia mengerti dan boleh merasakannya, maka dia dapat merasakan juga yang namanya kuasa kebangkitan. Hal ini juga yang akan kita alami dan kita pelajari serta kita mengerti melalui encounter. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan ketika ia berjumpa dengan Tuhan, ia melihat semua tindakannya di masa lalu. Dan sejak saat itu dia mengerti petunjuk dari Tuhan mengenai apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia kembangkan di dalam pelayanannya. Dan tujuan dari pelayanannya ini dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat ke-18, yaitu untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Nah, janji firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 18 ini akan kita alami dan akan kita mengerti jika kita mengikuti encounter. Jadi ada hal-hal yang boleh kita alami dengan kita mengikuti encounter ini, yaitu kita akan menerima visi dari Tuhan. Kita akan mengalami pertobatan sejati. Kita akan memahami bahwa kita sudah terlepas dari kuasa setan dan menjadi bagian di dalam ketuhanan Yesus. Kita akan menerima pengampunan dosa melalui iman di dalam Yesus Kristus. Dan kita juga boleh memahami hak waris kita di dalam Tuhan. Visi, kita akan menerima visi dari Tuhan melalui encounter ini. Visi atau penglihatan. Mungkin selama ini kita menjadi orang Kristen tetapi kita tidak tahu apa tujuan dari hidup kita. Tanpa visi, orang binasa. Sebagai pengikut Kristus, kita harus menerima visi dari Tuhan, dari Kristus yang telah disalibkan. Dan siapapun yang mampu melihat salib dalam wahyu yang benar akan dapat memahami panggilan mereka. Dan ini juga yang boleh kita alami dan ini yang boleh kita mengerti nanti di dalam encounter. Kita mau mengetahui apa visi dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita juga mau mengalami yang namanya pertobatan sejati.
Nah, pertobatan itu berbeda dengan penyesalan ya saudara. Pertobatan harus penuh dan lengkap. Dan kita juga mau belajar untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan akan memimpin kepada perubahan gaya hidup. Dan karena itulah orang percaya harus berusaha untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Dan kita mau belajar tentang apa itu pertobatan dan pertobatan yang sejati di dalam encounter ini. Yang ketiga, kita juga mau memahami bahwa kita terlepas dari kuasa setan dan menjadi bagian di dalam ketuhanan Yesus. Mungkin di masa lalu iblis menjadikan kita budak dan mengambil keuntungan dari kelemahan-kelemahan kita. Namun di dalam encounter ini kita mau belajar, kita mau mengerti bahwa kita sudah berpindah kepada kuasa Kristus. Kita bukan lagi ada di dalam kontrol iblis, tetapi kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita mau belajar mempraktekkan pertobatan kita sehingga kita benar-benar mengalami yang namanya kelepasan. Dan yang keempat, kita juga mau menerima pengampuan dosa melalui iman di dalam Yesus Kristus. Nah, salah satu strategi iblis untuk memperbudak orang percaya adalah dengan rasa bersalah ya, membuat mereka merasa bahwa dosa-dosa mereka itu belum diampuni. Nah, kita mau belajar bahwa kita sungguh-sungguh sudah menerima pengampunan dosa di dalam iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita yang harusnya menerima hukuman atas dosa-dosa kita, tetapi semua hukuman itu sudah ditanggung di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kelima, luar biasa, bukan hanya kita sudah menerima pengampunan dosa, bukan hanya kita sudah dibebaskan dari kuasa iblis, tetapi kita juga mau memahami hak waris kita di dalam Tuhan. Jika anaknya sendiri yang paling berharga diberikan untuk kita, maka hal-hal yang lain juga akan diberikan untuk kita. Dan kita mau memahami apa yang menjadi hak-hak kita sebagai anak-anak Tuhan, baik di kehidupan kita saat ini maupun di kehidupan kekal yang akan datang. Saya bisa pastikan bahwa dengan mengikuti encounter ini, saudara akan mengalami sukacita dan berkat yang melimpah. Kita mau belajar lebih lagi tentang Tuhan, tentang pribadi Tuhan, dan kita boleh mengalami pengalaman berjumpa dengan pribadi Tuhan. Saya rindu kita semua memiliki kerinduan untuk mengikuti encounter jika pada saatnya nanti encounter ini akan dilaksanakan. Dan selagi menunggu, selagi kita berdoa kapan encounter ini akan dilaksanakan, kita juga mau memakai waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita benar-benar bisa mempraktekkan setiap kebenaran, setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui materi pre-encounter ini. Kita mau belajar untuk mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Dan kita juga akan merasakan bahwa Tuhan bekerja mengubahkan kehidupan kita. Ya, demikianlah yang boleh saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan saya rindu saudara semua memiliki kerinduan untuk boleh mengikuti encounter. Dan jika saudara rindu untuk mengikuti encounter ini, saudara dapat menghubungi ketua-ketua PUS atau juga menghubungi direktur pre-encounter dan menyampaikan kerinduan saudara tersebut. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saat ini karena pandemi sedang berlangsung, kita masih belum tahu kapan encounter ini akan diselenggarakan. Namun menjadi doa kita bersama dan menjadi kerinduan kita bersama bahwa encounter akan dapat segera kita laksanakan. Namun sambil menunggu encounter ini diselenggarakan, secara pribadi kita mau menggunakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dan kita boleh merasakan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kita mau mempraktekkan setiap kebenaran yang sudah kita terima, khususnya melalui pre-encounter yang sudah kita sama-sama pelajari dari pelajaran 1 sampai pelajaran yang terakhir ini. Kita mau praktekkan dan kita mau berdoa bahwa Tuhan, Engkau yang membukakan rahasia-Mu dalam kehidupan kami, dan kami
boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, dan kami boleh merasakan pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Dan kita percaya bahwa saat kita mau melakukan firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan dan kebenaran itu dalam kehidupan kita, maka Tuhan bekerja dalam hidup kita, mengubahkan hidup kita. Dan kita akan melihat ada hal-hal yang Tuhan kerjakan secara luar biasa di dalam hidup kita. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.